Lalu bagaimana perkembangan terbaru penemuan jenazah yang diduga ASN Kementerian Dalam Negeri di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan? Kami sudah terhubung dengan Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Selamat malam, Mbak Ana. Pak Mansur, dari informasi yang kami terima, otopsi ini tengah dilakukan. Nah, ini apakah sudah ada perkembangan terbaru terkait identitas jenazah yang berjenis kelamin laki-laki ini? Baik, perlu kami sampaikan perkembangan ataupun kemajuan apa yang pernah kita sampaikan kemarin terkait dengan otopsi sampai saat ini belum ada. Ya, nanti kita sama-sama menunggu informasi dari Rumah Sakit Polri, hasilnya tes DNA seperti apa, nanti pasti dirilis juga oleh Rumah Sakit. Demikian. Oke, karena memang hasil otopsi ini masih menunggu, biasanya prosesnya memakan waktu berapa lama Pak? Apakah 3 hari, kemudian seminggu, atau mungkin apakah ada perkiraan waktu masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait hasil otopsi ini Pak Mansur? Nah, semua mungkin tergantung dari faktor kondisi korban atau jasad tersebut. Karena kami lihat kemarin jasad tersebut memang sudah banyak perubahan karena kan sudah di dalam air sekian hari ya. Namanya tubuh terendam air kurang lebih 4 hari, tentunya sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Ya, mungkin di situ agak ada kesulitan. Ya, makanya perlu kehati-hatian untuk memastikan bahwa betul atau tidaknya yang bersangkutan yang berinisial OS. Demikian. Oke, Bapak, saya harus mengkonfirmasi beberapa hal informasi yang beredar di masyarakat bahwa ada dugaan identitas dari jenazah ini adalah seorang ASN Kemendagri begitu. Nah, apakah sejauh ini ada keluarga korban yang mungkin sudah melapor ke polisi, kemudian mungkin mencocokkan ciri yang mendasari dugaan identitas ini? Baik. Jadi sampai saat ini, walaupun informasi yang beredar di luar adalah yang bersangkutan jasad tersebut adalah ASN di Kementerian ABCD, namun sampai saat ini belum ada yang laporan ke kantor atau ke Polsek Pancoran bahwa yang bersangkutan adalah anggota ASN yang selama ini beredar di luar. Karena sampai detik ini saya pun belum dapat informasi tersebut, makanya saya belum pernah menyampaikan hal tersebut bahwa yang bersangkutan adalah ASN. Saya belum pernah menyampaikan hal tersebut. Ya. Mungkin pada saat itu ada teman-temannya yang datang di TKP, namun demikian kita kan tidak, mereka juga tidak menyebutkan. Ya, mungkin itu bisa saja teman-teman sekolahnya zaman dulu ataupun teman olahraga di luar dan sebagainya. Demikian. Oke, berarti memang belum ada keluarga yang melapor ke polisi untuk mencocokkan begitu ciri-cirinya. Tapi sejauh ini ciri-ciri jenazah yang ditemukan oleh pihak kepolisian seperti apa Pak? Apakah mungkin ada ciri khas khusus kemudian dicocokkan dengan laporan orang hilang mungkin? Jadi untuk laporan yang kami dapat, ya, apa yang disampaikan yang kami terima, ciri-cirinya itu adalah yang pertama ada tai lalat di bawah mata sebelah kanan. Terus ada tai lalat lagi juga di bawah dagu. Nah, termasuk juga masih ada sisa jenggot ini, walaupun ini udah beberapa hari di dalam air, namun demikian masih ada sisa jenggot yang bisa untuk membuat mengenalinya. Demikian, Mbak. Oke, berarti memang ada kendala ketika jenazah sudah dalam kurun waktu 3 sampai 4 hari begitu ya Pak ya, berada di dalam air begitu, tetapi juga ada ciri khas yang mampu membantu polisi untuk bisa mengenali identitas dari jenazah ini. Nah, karena ciri-ciri juga sudah disampaikan begitu, tetapi sejauh ini seperti apa? Apakah ada tanda-tanda kekerasan ketika polisi menemui jenazah itu atau seperti apa, Pak? Jadi pada saat jasad tersebut ditemukan, langsung kita lakukan pengecekan, identifikasi dan sebagainya. Nah, saat itu juga kita bawa langsung ke rumah sakit, hasil identifikasi belum ada sampai detik ini tanda-tanda kekerasan. Namun kalau ada benturan-benturan kemungkinan iya, karena itu di dalam air dan pada saat
kita temukan juga itu banyak pohon-pohon juga yang apung. Kemungkinan saat sebelum nyampe di Rawajati, kemungkinan juga di perjalanan bisa saja kena ada benda keras ataupun batu dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang boleh dibilang seperti kepala agak selama ini yang beredar di luar itu disinyalir kepala ini tidak ada. Namun perlu kami sampaikan kepala yang masih ada, ya, namun tidak utuh. Namanya tubuh manusia udah kerendam berhari-hari, tentunya banyak perubahan dan ada yang bagian yang lunak mungkin itu tergerus air ataupun kena benturan benda yang lain. Oke, baik. Saya harus meluruskan sejumlah fakta. Berarti yang pertama, dugaan ASN Kemendagri itu masih belum jelas karena belum terkonfirmasi dan belum ada keluarga yang menyampaikan ataupun melaporkan kepada pihak kepolisian begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua soal mayat tanpa kepala, bahwa bagian kepala tetap utuh namun karena memang ada beberapa bagian di bagian kepala yang sudah tidak utuh karena terendam air begitu. Betul? Pak Mansur. Betul, 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 Mbak. Oke, berarti sejauh ini apa fakta terbaru yang mungkin bisa Anda bagikan Pak kepada masyarakat? Apakah terkait identitas tadi belum diketahui atau mungkin sudah ada saksi-saksi baru yang diperiksa, Pak Mansur? Sampai detik ini kita sama-sama masih menunggu tes DNA dulu, Mbak. Nah, nanti bagaimana hasil nanti tes DNA baru kita bisa menyampaikan lebih lanjut. Apakah betul mayat tersebut adalah selama ini beredar di media sosial berinisial OS dan sebagainya, termasuk pegawai PNS, ASN dan sebagainya. Nanti kita tunggu sama-sama hasil dari cek DNA tersebut. Ya. Baik, kita nantikan proses terbaru yakni hasil otopsi dan juga termasuk dari tes DNA terkait identitas dari jenazah yang ditemukan di Kali Ciliwung. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan pada malam hari ini, Pak Mansur, Kapolsek Pancoran. Kompol Mansur, selamat malam, Pak Mansur. Selamat malam, terima kasih.